Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari surat dakwaan sebagai mahkota bagi jaksa dalam perkara pidana. Dalam perkara pidana, suatu perkara kalau sudah masuk tahap penuntutan, salah satu kewenangan jaksa membuat surat dakwaan terkait perbuatan kejahatan yang dibacakan di ruang sidang, sehingga pada saat nanti di ruang sidang dibacakan tuh surat dakwaan, dan juga nanti surat dakwaan itu sebagai landasan daripada pemeriksaan perkara tersebut. Mengapa disebut surat dakwaan sebagai mahkota jaksa? Karena baik hakim, jaksa, dan pengacara dan terdakwa hanya memeriksa terdakwa terkait perbuatan yang dilakukannya sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan jaksa tersebut. Fokus pembuktian hanya dalam surat dakwaan. Pengacara fokus membela kliennya atau tersangka ditujukan kepada apa yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim fokus dalam mengambil keputusan terkait dengan apa yang sudah diatur dalam surat dakwaan tersebut. Dan yang jaksa juga fokus nanti dia untuk melakukan penuntutan terkait apa yang sudah diaturnya dalam surat dakwaan tersebut. Jadi tidak boleh hakim, jaksa, dan pengacara mengomentari sesuatu yang tidak ada dalam surat dakwaan. Misalnya yang dimaksud dalam surat dakwaan hanya perkara pencurian, tetapi dia menyinggung perkara pembunuhan atau penipuan, itu tidak boleh. Dan semua fokus di dalam perkara pencurian tersebutlah yang diperiksa, baik sebagai pengacara untuk membela si tersangka, baik jaksa sebagai menuntut, dan juga baik hakim mengambil keputusan landasannya kepada surat dakwaan tersebut. Bagi jaksa membuat surat dakwaan bagian tugas utama ini dalam menyelesaikan perkara pidana sesuai tugas lainnya. Di antara tugas-tugas lainnya di muka persidangan, tugas yang paling utama itu adalah membuat surat dakwaan tersebut. Karena di sana nanti semua pihak yang tersangkut dalam penegakan hukum itu yang sebagai landasannya untuk berbicara, termasuk sehingga fokus mereka menyelesaikan perkara tersebut. Dalam setiap sidang perkara pidana harus ada surat dakwaan sebagai dasar menyelesaikan perkara sesuai kewenangannya masing-masing bagi yang terlibat dalam menyelesaikan perkara pidana tersebut. Dan yang terlibat dalam penyelesaian perkara pidana di muka sidang adalah hakim, jaksa, dan pengacara. Dalam hal ini terdakwa yang mendampingi pengacara, pengacara yang mendampingi terdakwa. Hanya ini yang terlibat di muka persidangan. Ya, itulah saya lihat, sehingga semua yang pejabat ini hanya terikat kepada surat dakwaan yang dibacakan jaksa di muka pengadilan. Tidak boleh lebih dari situ. Jadi apa yang sudah dibacakan jaksa di muka persidangan tersebut, maka semua pihak tersangkut di dalamnya terikat kepada surat dakwaan tersebut. Maka disebutlah itu sebagai mahkota jaksa. Tidak ada pihak-pihak yang boleh menanyakan sesuatu yang tidak ada dalam surat dakwaan. Itu nanti justru menyalahi aturan hukum itu. Jadi apa yang sudah didakwakan jaksa, hanya disitulah semua bertumpu hasil, semua bertumpu pemeriksaan tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Seperti pengacara fungsinya membela terdakwa, tentu dia membela terdakwa apa yang didakwakan di dalam surat dakwaan tersebut. Demikian juga hakim fungsinya untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan rasa keadilan. Tentu hakim akan berfokus didasarkan daripada surat dakwaan tersebut. Tidak boleh menyimpang dari situ.
dan itu nanti sebagai landasan hakim menjatuhkan putusan untuk mencari keadilan yang berlaku kepada terdakwa tersebut. Apa yang tepat untuk dijatuhkan kepadanya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Jadi tidak boleh dia meleset daripada itu. Sedemikian juga jaksa membuat surat dakwaan, jadi sudah terarah semua. Sehingga dengan dibuatnya surat dakwaan itu semua terarah nanti pembicaraan disebut. Baik dia sebagai jaksa, baik dia sebagai hakim, baik dia sebagai pengacara dan terdakwa, fokus dia nanti mengenai apa yang didakwakan dalam surat dakwaan tersebut. Walaupun dia dikenal, umpamanya terdakwanya terkenal selain pembunuhan ada juga perkara korupsinya, maka perkara padahal yang didakwakan hanya perkara pembunuhan, di mana perkara korupsinya tidak boleh disinggung di situ, tidak boleh ditanya di apapun di ruang sidang tersebut. Dia hanya fokus nanti ditanya masalah pembunuhan yang didakwakan jaksa tersebut. Itulah sebagai landasan hukumnya. Jadi kalau nanti semua baik polisi, baik pengacara, baik terdakwa maupun jaksa terfokuslah nanti hanya masalah pembunuhan saja yang dibicarakan di situ. Selain itu tidak boleh dibahas di dalam ruang sidang tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku. Nah, itulah maknanya surat dakwaan itu sebagai mahkota jaksa dan semua terikat ke dalamnya itu untuk sebagai fokus untuk melaksanakannya, baik dia sebagai pembela, hakim maupun jaksa. Sekian dan terima kasih.